welcome to Pose Podcast Sederhana bareng Umar Saban USB. Dan sekarang kita lagi ada di HN School ya, di sini Harapan Nusantara. Itu yayasan dulu itu sudah ada SMP aja, sekarang sudah ada TK sampai jenjang SMA. Di sini saya ditemenin sama teman saya. Bisa perkenalkan diri dulu mungkin, Bang? Ya, halo, selamat pagi. Nama saya Abbas. Kita teman Seperjuangan ya. seperjuangan ya. Sehobi seperjuangan tadi ya. Seperjuangan. Sama-sama YouTuber nih, tapi saya masih pemula. Sama-sama saya juga pemula, Bang. Malah Abang itu subscribernya banyak banget kayaknya. Ya, itu ada trik-trik khusus kali ya. Iya, kemarin saya sama teman itu sudah bahas hobi nih, Bang. Mau milih hobi dulu atau duit dulu nih. Kalau kita dari jenjang sekolah ya istilahnya, kita udah diajarkan namanya itu bersosialisasi. Paling enggak kayak saya nih, ada link buat ngisi acara atau apa gitu. Jadi orang itu bakal menghubungi kita. Itu yang pentingnya sosialisasi, Bang ya. Untungnya ini sekarang saya diundang di sini sebenarnya itu alatnya yang sebenarnya diundang. Alatnya diundang. Ini mumpung lagi kosong, kita isi aja, Bang ya. Ya, asik. Ya sekalian kita nanti promosiin buat sekolahnya. Mungkin teman-teman punya adik yang mau. Ini prioritas di sini sebenarnya di SMP-nya ya. SMP-nya itu benar-benar kegiatannya banyak banget, Bang, katanya. Itu tadi mereka podcast juga ada alumninya. Alumninya itu perbankan. Di perbankan ada. Itu dia benar-benar luwes ngomongnya itu. Ya. Luwes. Udah manajer apa gitu tadi. Terus Ini ada ya, juga sukses alumni dari sini ya. ada juga yang reporter katanya, reporter Oh. TV. Itu katanya juga mau diundang. Nah, ini kesempatan kali ini saya juga untuk mempromosikan di HN School ini, Harapan Nusantara itu benar-benar ya. Saya ngerasain juga walaupun bukan alumni sini, saya ngerasain yang namanya itu kedekatan sama guru. Jadi Iya. bukan gini, Bang. Bukan kayak guru murid yang takut sama gurunya gitu. Betul. Jadi ya itu. Ya, apa jadi namanya? lebih nyaman ya untuk Ya. muridnya belajar di sini. Ya, jadi nggak kayak belajar juga, ya Iya, kayak iya. rumah gitu. Iya, istilahnya. seperti rumah di sini. Nah, kalau Abang gimana nih masa sekolahnya dulu? Karena saya dulu sih di negeri ya, dari mulai SD sampai SMA ya. Dan ya itu standar sih seperti sekolah negeri yang lainnya gitu. Mungkin juga ada beberapa guru yang dekat sama murid, tapi kalau untuk saya sendiri, karena saya juga pendiam yang mungkin orangnya. Ya, saya ada beberapa guru yang kita kenal juga, akrab juga gitu. Memang sih kalau kita lebih akrab sama guru, jadi kita mendapatkan pelajaran itu juga lebih enak Ya, gitu. betul. Seperti kita dengan orang tua kita. Tapi nggak sendiri. kebayang juga ya kalau guru itu, Bang. Kalau kita nih sama Iya. satu guru ya. Iya. Satu guru atau dua guru. Nah, kalau Iya. guru itu sama beberapa murid itu loh, Bang. Nggak Nah, kebayang itu, ya. Iya. Apakah Padahal orang tua kita aja mungkin ngajarin 1-2 anak itu udah ya, ini ya, betul susah ya. ya. Makanya nggak kebayang juga. Di sini guru-gurunya saya lihat termasuk Ibu Dayu Intan itu guru matematika saya di SMA, Bang. Ya. Nah, di SMA itu sama beliau 3 tahun. Itu benar-benar nggak kayak guru, Bang. Jadi anaknya pun sekarang anaknya yang yang besar, yang cewek sudah mau lulus SMA, mau kuliah. Yang kecil SMP dulu itu masih umur tahun setengah itu, Bang. Saya di situ. Mereka berdua itu masih kecil. Saya SMA di situ tuh. Aduh, nggak kerasa saya kemarin ketemu, udah gede. Jadi ibunya itu memang masih aktif. Jadi pengajar aktif beda kayaknya sama yang cuma istilahnya ngajar doang gitu loh, Bang. Jadi pengajar aktif itu yang benar-benar sampai hafal muridnya. Tadi Ibu Utami ya, Mas. Ibu Utami bilang sampai hampir hafal muridnya yang satu kelas itu, walinya itu hafal. Paling sedikit kalau saya ya dulu sedikit banget, Bang. Saya satu kelas itu 20 orang, Bang. Kalau Abang berapa tuh SMA? Saya bisa sampai Satu 40. Satu kelas ya, Iya, 40 ya. 40 orang. Ini zaman pandemi kita kurang tahu ya tatap muka Iya, itu
terbatas. Terbatas. Itu juga nggak tahu mungkin ada yang jalan, ada yang belum, mungkin terbatas 10 murid atau 20 murid satu kelas dalam seminggu dibagi berapa hari yang 10 murid sekian itu kan. Itu saya dengar juga dari Bu Dayu ada yang seperti itu. Itu berat bagi saya, tapi jadi kelihatan Bang murid mana yang rajin, mana yang benar-benar aktif kayak gitu. Nah, di sini saya lihat tadi Bang di bawah itu, itu dia murid, anggaplah mungkin sama junior atau sama sesama, tapi kalau lagi mimpin istilahnya ngoreksi temennya itu ya udah kayak leader gitu loh Bang. Nah, itu benar-benar bekal loh teman-teman. Saya lihat sih percaya diri mereka. Nah, itu bagus ya. Ya anak-anak percaya diri mereka, enggak itu aja sih anak-anak zaman sekarang ya, tapi jalurnya positif Bang. Jadi enggak malu-maluin. Enggak malu tapi bukan malu-maluin gitu ya. Betul. Kan beda lagi tuh Bang. Malu sama malu-maluin. Benar-benar sekarang itu kalau saya sih dulu malu-malu. Zaman saya dulu waktu saya sendiri seumuran segitu SMP. Ya, sama Bang. Malu saya. SMP. Nah, itu saya lihat SMP loh, ini bukan SMA ya, tapi sudah leadership soul-nya sudah ada. Iya. Itu benar-benar kepake di nanti kerja ataukah nanti di organisasi apa kan. Itu sudah kelihatan dari sekolah ya. Karena SMP, kita harus SMA. bersosialisasi dengan orang banyak ya. Ya, yang kelihatan mid-range-nya itu di SMP Bang. Kalau SMA itu udah kelihatan lah mana yang bagus, mana yang enggak. SMA itu udah kelihatan banget ya. Iya. Yang OSIS itu yang dominan kayak gitu. Tapi yang pembangunnya itu yang dari SMP itu Bang. Membangun karakter itu yang dari SMP. Benar. Kalau saya SMP benar-benar nggak ada pengalaman Bang. Saya culun, kutu buku saya SMP Bang. Kutu buku saya itu Bang SMP Bang. SMA masih kutu buku. Tapi ya udah mulai bersosialisasi. Iya. Parah saya itu. Mungkin kegiatan-kegiatan itu juga penting ya. Ekstrakurikuler. Iya betul. Ya. Ekstra dulu saya sekolah guru ekstra yang nggak ada kayak gitu. Di sini benar-benar lengkap ya. Makanya itu mungkin teman-teman yang punya adik yang mau SMP, SD juga bisa. Di sini sudah tersedia dari TK sampai SMA ya. Di high school itu ada TK sampai SMA. Komplit lah pokoknya. Nanti ada link deskripsi di bawah, itu YouTube-nya mereka, channelnya isinya apa, iklannya mereka YouTube aktif, dan podcast ini mereka baru mau mulai kawan-kawan. Ya benar. Makanya saya kemarin juga ngomong sama bu guru saya itu, ini podcast cocok untuk sekolah. Ya. Jadi gimana ya istilahnya? Kalau zaman sekarang itu kayak radio tapi modern. Iya. Kalau Abang nih sekarang sibuknya apa nih Bang? Sebelum ini saya kan kerja di salah satu perusahaan developer dan karena musim pandemi gini juga project kan di bidang properti kan juga lagi turun ya. Jadi kita juga pengurangan karyawan dan saya kena PHK juga. Jadi sekarang aktifnya masih kosong. Nah, ya kita perlunya untuk saat ini memang harus kreatif sih ya. Belum lagi berita pajak itu Bang. Betul. Ya, berita pajak itu sampai yang rugi pun dipajak. Nah, itu pun pajak tetap jalan ya. Ya, untuk sekolah di sini sepertinya benar-benar baik ya kualitas sama fasilitasnya. Jadi saya pikir nggak ragu lah untuk di sini, walaupun dia swasta, tapi udah kayak negeri Bang lingkungannya itu. Jadi di sini SMP sendiri, jadi nggak gabung sama SMA. Kan ada tuh yang kayak negeri, dia SMP SMA satu gedung, SD juga satu gedung kan gitu. Kalau ini dia sendiri-sendiri, jadi benar-benar fokus. Gurunya juga guru SMP, mungkin ada yang SMA, tapi dia pas di sini ya dia fokus, jadi nggak ngelihat yang murid SMA-nya itu. Areanya sendiri-sendiri ya. Jadi untuk kegiatan pun dia berada di area sendiri-sendiri ya, tidak dijadikan satu ya. Mungkin nanti ada ya, pasti ada ya, karena dulu kan ini yang pertama SMP. Sekarang udah ada SMA, SD, mungkin nanti ada kegiatan yang jadi satu. Semoga pandemi ini ya, yang bikin seperti itu ya, pandemi yang bikin kita terbatas nih. Mungkin nanti kalau udah enggak atau gimana, ada izin dari pemerintah kah,
Terus saya dengar juga ini di sekolah ini bang, walaupun gurunya seperti itu dekat sama murid, tapi dia nggak semena-mena. Jadi apa-apa tetap izin orang tua. Gitu bang. Jadi kamu ini ikut ini izin orang tua dulu. Jadi nggak harus se kemauan gurunya itu sendiri, ya, semaunya muridnya, semaunya gurunya, tapi tetap harus ada izin orang tua. Itu yang saya ini di sini. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua yang punya adik-adik yang mau SD, SMP, SMA itu bisa recommended banget sih di HN School ini, Harapan Nusantara. Itu alamatnya ada di kalau dari depan itu Jalan Kargo Permai bang, di apa namanya itu Citraland, lurus sedikit. Kalau di kanan jalan itu ada krematorium kayak ini tuh bang, yang tadi saya lihat di kanan itu. Nah itu nyebrang depannya, seberangnya itu ada jalan turun, nah itu bisa lewat situ. Kalau lewat lurus di KFC-nya juga bisa, dengan pasar nanti muter. Jadi udah ada pelangnya sendiri, jadi nggak usah bingung. Atau bisa di search di Google Map, tinggal Harapan Nusantara, ya sudah kelihatan. Nah, udah modern sekarang, masa nggak dipakai gitu bang. Oke, siap. Oke teman-teman, cukup segitu dulu podcast hari ini. Kita promosi ya istilahnya bang, semoga nanti ada promosi lainnya bang ya. Amin. Nanti untuk link juga nih di YouTube-nya Bang Abbas, nanti saya sertain di bawah deh. Oke, selamat beristirahat untuk teman-teman. Aduh, potong. Oke, untuk podcastnya sekian dulu. Selamat beraktivitas kembali, yang istirahat selamat beristirahat. 3, 2, 1. Back to pose.